Yang awalnya sedih, terus membaca cerpen kalian jadi merasa senang, gembira, merasakan sesuatu hal yang positif dalam hidup mereka gitu. Halo sahabat Jara, balik lagi sama aku Rani Muftihah di Arena Lomba, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Halo sahabat Jara, apa kabar hari ini? Selalu semangat ya untuk selalu jadi juara. Sebelum melanjutkan nonton video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari Arena Lomba. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang cara menulis cerpen. Tentunya semua orang membutuhkan informasi gimana sih caranya membuat cerpen, karena biasanya anak-anak sekolah juga ditugaskan oleh gurunya untuk membuat cerpen. Terus juga mereka yang hobi nulis, pengen punya karya yang bisa mungkin diterbitkan atau mungkin dilombakan, ikut kompetisi kayak gitu. Langsung aja di materi yang pertama, gimana sih caranya untuk menulis cerpen yang baik dan benar? Yang pertama, sebelum ke cara-cara gimana menulis cerpen yang baik dan benar, perlu diketahui dulu apa itu sebenarnya cerpen. Jadi cerpen itu adalah cerita pendek. Jadi cerpen itu kepanjangan jadi cerita pendek. Dan pengertiannya juga seperti itu, karena isi dari cerpen itu kurang lebih antara minimal itu 1000 kata sampai 10.000 kata, itu idealnya. Dan juga biasanya ciri-ciri cerpen itu habis sekali duduk. Jadi maksudnya tuh sekali baca itu bisa langsung selesai. Kalau misalkan novel kan beberapa kali buka buku, beberapa kali baca baru bisa selesai. Nah kalau cerpen ini sekali duduk, sekali buka bisa langsung selesai gitu. Nah gimana cara buatnya? Yang pertama, memahami unsur-unsur cerpen, ada intrinsik dan ekstrinsik. Nah, sebelum kalian menulis, kalian harus tahu betul dulu gimana sih cerpen, yang membangun cerpen itu apa aja. Kan ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu apa aja? Ya sesuatu yang berkaitan dengan cerpennya itu sendiri. Misalkan temanya, alurnya, settingnya di mana, terus juga tempatnya di mana, waktunya seperti apa, mau dibikin suasana yang senang, sedih, menegangkan atau menggembirakan atau mengharukan. Terus juga bisa alur, setting, plot, amanatnya nanti mau seperti apa ceritanya, isinya, tokohnya dibuat tokoh-tokoh yang unik atau tokoh yang biasa aja, karakternya seperti apa gitu. Harus tahu betul, harus dipahami agar kalian bisa menciptakan cerpen dengan tokoh-tokoh yang menarik, dengan latar belakang atau unsur intrinsik yang membangunnya itu keren. Terus juga ada unsur ekstrinsiknya. Jadi unsur ekstrinsik ini berkaitan dengan si pengarang, si penulis. Bisa jadi pola pikir si pengarang, terus bisa jadi latar belakang sosial budayanya si pengarang yang mempengaruhi tulisan karya-karya cerpen itu. Selanjutnya yang kedua, memahami struktur cerpen. Nah, kalau udah tahu unsur intrinsik dan ekstrinsik, kalian juga harus paham, bukan hanya tahu, tapi harus paham strukturnya dari cerpen itu gimana, biar kalian pas waktu nanti nulis gak kebalik-balik, amanatnya dulu, evaluasinya dulu, atau kodenya dulu akhirnya gimana, kayak gitu. Jadi ada urutannya ya sahabat, mulai dari abstrak, pengenalan gimana itu tokoh-tokohnya, karakternya seperti apa, settingnya di mana, latar suasananya itu seperti apa, terus orientasi, terus komplikasi, gimana mulai puncak permasalahan atau kejadian intinya itu yang bikin klimaksnya itu apa di situ. Terus evaluasi, mulai ada penyelesaian dari permasalahan yang dialami oleh si tokoh. Terus habis itu resolusi, terus kalau udah deh selesai cerita itu, mau dibikin endingnya happy ending ataupun sad ending, terserah kalian gimana caranya kalian untuk mengemas cerpen itu menjadi apik gitu. Yang ketiga, menentukan tema. Nah, ini penting banget. Tuliskan sesuatu yang paling dekat dengan diri kamu. Jadi kalau misalkan kalian memikirkan tema, kadang nih banyak teman-teman aku yang ngomong kalau misal mau nulis, terutama nulis cerita, cerpen kayak gitu,
paling sulit itu menentukan temanya, menentukan idenya. Kira-kira mau nulis apa, dibikin seperti apa, inspirasinya itu yang kayak gimana, mereka itu sulit, termasuk aku juga. Tapi bisa nih diatasi. Kalian tulis sesuatu yang paling dekat dengan kalian. Nah, caranya gimana? Kalau di video kemarin kita udah bahas tentang gimana caranya menulis diary, kalian bisa klik di deskripsi. Itu bisa dijadikan sebagai inspirasi kalian buat tulis cerpen, karena kalian tuh kan selama hidup ini pasti punya cerita kan, pasti punya kisah yang kalian abadikan di diary itu. Nah, kalian bisa buka diary kalian biar punya inspirasi buat tulis cerpen. Nanti tinggal cerita hidup kalian diubah sedikit, misal tokohnya diganti dengan yang lebih sesuai dengan zaman sekarang, ataupun alurnya atau karakter tokoh-tokohnya itu dirubah sedikit biar ceritanya lebih menarik kayak gitu. Jadi dari kalian nggak usang ditumpuk ya nggak bermanfaat gitu, tapi dibuka lagi dijadikan sebagai inspirasi, kan bisa gitu ya. Selanjutnya yang keempat ada menentukan tokoh dan penokohan. Nah, jadi ya namanya cerita, yang main siapa, kan ada tokoh. Nah, tokoh itu berperan memiliki karakter kan pastinya. Nah, itu penokohan. Jadi tokoh dan penokohan itu sangat penting, harus dipikirkan sedemikian rupa supaya ceritanya itu gak mainstream. Ceritanya itu bisa pasti cerita itu mengandung pesan ya. Nah, pesan itu bisa tersampaikan kepada pembaca. Dan kalau di awal pengenalannya itu di bagian abstrak itu sudah bagus, pasti kan orang bakalan tertarik tuh kan, gimana sih cerita kelanjutan ceritanya itu seperti apa, terus ini tokohnya menarik di perkenalan depan, makanya pengen mengikuti cerita itu lebih lanjut kayak gitu. Makanya perlu diketahui tokoh atau penokohan itu jenisnya ada 3, ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Ini bedanya apa masing-masing dari 3 ini? Kalau protagonis itu adalah tokoh yang mendukung alur cerita. Jadi semuanya biasanya nih ya, kalau protagonis itu dijadikan sebagai tokoh utama. Nah, kalau antagonis itu adalah tokoh yang menentang dari jalan cerita. Misal jalan ceritanya itu mau menuju happy ending, tapi ada tokoh yang ingin menggagalkan happy endingnya itu. Nah, itu namanya antagonis. Makanya biasanya kesannya orang antagonis itu kan orang yang jahat, karena ya memang dia itu kesannya mau melawan alur ceritanya itu seperti apa. Nah, tritagonis itu adalah tokoh penengah. Jadi di antara tokoh protagonis yang mendukung alurnya cerita, ada tokoh antagonis yang melawan, dan ada tritagonis yang menengahi atau menjadi pelerai antara dua tokoh itu. Gitu sahabat. Cara yang kelima ada sudut pandang dan cara pengenalan tokoh. Nah, jadi kita sebagai penulis itu harus bisa mengemas tulisan kita itu dengan baik. Gimana cara memperkenalkan tokoh itu juga kalian harus pahami, karena tokoh itu nggak selalu dikenalkan secara langsung. Misal tokoh Doni berperan sebagai tokoh Doni memiliki karakter yang seperti ini, yang baik hati, suka menolong, berteman dengan si Ricky yang anaknya nakal dan sebagainya. Gak selalu seperti itu, karena ada beberapa teknik untuk memperkenalkan tokoh di dalam cerita. Bisa dengan melalui dialog, mungkin dari dialog kalian membubuhkan dialog-dialog di dalam cerpen itu, menunjukkan kalau si tokoh Doni itu memang pemarah, atau si Ricky itu anaknya baik dan sebagainya. Bisa melalui dialog itu. Doni ngomong, misalkan di percakapan Doni itu, Ricky kamu itu anaknya terlalu baik. Terus si Ricky ngomong, tidak, aku tidak seperti itu misalkan. Terus Doni ngomong lagi, kamu gak apa gitu. Makanya dia dari dialog itu bisa memunculkan karakter dari si Doni dan si Ricky itu, misalkan seperti itu. Terus juga sudut pandangnya harus diperhatikan. Kalian di cerita itu berperan sebagai apa? Kan sudut pandang itu ada 2, sudut pandang orang pertama pelaku utama dan sudut pandang orang ketiga pelaku utama gitu. Jadi kalian akan memunculkan karakter-karakter orang lain di situ dengan nama-nama Doni, Ricky, Septi atau siapapun itu, atau mungkin nama lain. Terus juga nih kalian bisa mengenalkan tokoh melalui alur ceritanya. Jadi dalam alur cerita mengalir gitu. Awalnya yang nggak muncul tokoh
antagonis, tiba-tiba nanti di tengah-tengah cerita muncul tokoh antagonis. Jadi gak selalu semua tokoh itu dikenalkan di depan, gak selalu seperti itu. Gimana kreativitas kalian aja untuk mengemas cerpen itu menjadi apik. Terus sudut pandang tadi kita udah bahas tentang kalian mau milih sebagai pelaku utamanya makanya pilih aku, atau juga pengen menjadi pengarang yang tersembunyi gitu perannya di situ, makanya kalian memilih karakter-karakter lain dan tokoh-tokoh lain di dalam cerita itu menggunakan nama-nama lain. Itu juga terserah kalian gimana caranya biar cerpen itu bisa mewakili apa yang ada di dalam ide-ide kalian gitu. Selanjutnya yang keenam, ada menentukan alur cerita. Nah, sebelum kalian nulis, kalian harus tahu dulu ini ceritanya mau seperti apa. Mau dibikin alurnya maju, benar-benar dari awal, tengah sampai akhir, misal kisah hidup seseorang dengan teman-temannya yang dimulai dari perkenalan awal SMP misalkan sampai lulus SMP itu seperti apa dengan urut, atau juga mau dibikin mundur dari mulai kelas 3 SMP sampai kelas 1 SMP misalkan, atau juga campuran. Jadi di situ diceritakan dulu pas awal ketemu gimana, terus endingnya gimana, terus baru di tengah-tengahnya cerita part-part tertentu di kelas 2 misalkan. Jadi cerita dulu kelas 1, terus tiba-tiba cerita kelas 3, terus tiba-tiba cerita kelas 2. Gitu aja gampangnya sih masalah tentang alur, terserah kalian. Selanjutnya, mulai menulis. Nah, kalau kalian udah punya pengetahuan tentang itu semua, kalian harus mulai nulis. Gak perlu nunggu-nunggu nanti lagi. Kalian mulai nulis. Ambil alat tulis kalian senyamannya kalian. Misal kalian nyamannya pakai laptop atau pakai HP. Misalkan ada temen aku juga yang biasa suka nulis tapi juga di HP sambil tiduran kayak gitu. Terserah, yang paling kalian produktif. Pakai HP bisa, pakai laptop bisa, atau kalian yang suka dengan pena dan kertas, bisa kalian punya ide udah dikumpulkan semuanya, idenya udah dapet, ambil kertas dan ambil pena kalian, mulai coret-coret, bikin kerangkanya dulu atau bikin sinopsisnya dulu, atau terserah kalian yang bisa memancing ide-ide kalian sampai selesai ceritanya itu. Gitu sahabat. Selanjutnya, baca dan perbaiki. Setelah kalian udah mulai nulis, udah ditulis, kalian merasa ini udah selesai, kalian coba baca lagi. Kalian baca lagi gimana sih ceritanya kalian, karena pas pada waktu nulis sama pada keadaan membaca itu biasanya berbeda. Jadi setelah nulis, kasih jeda sehari atau setengah hari gitu ya. Kalian tinggalkan dulu tulisan itu, terus selang beberapa waktu kalian buka lagi dibaca dari awal sampai akhir. Pasti nih, biasanya kalian akan menemukan kesalahan-kesalahan atau sesuatu yang masih belum sempurna, atau sesuatu yang masih mengganjal di alur cerita atau di tokohnya atau di konfliknya. Pasti kalian biasanya akan menemukan itu. Kalian baca lagi, temukan itu semua dan perbaiki. Terus jangan lupa juga pada saat kalian pada saat kalian menulis, kasih perasaan di tulisan kalian biar orang-orang yang membaca juga bisa merasakan apa yang kalian rasakan, apa yang tokoh-tokoh kalian rasakan gitu sahabat. Jadi ceritanya nanti nggak hambar. Dan kalau udah kalian baca, edit, perbaiki, finishing, kalau udah benar-benar clear, serahkan ke orang lain. Suruh teman kalian untuk baca, atau ibu bapak kalian, atau adik atau kakak, suruh baca cerpen kalian. Menurut mereka itu gimana sih? Nah, masukan-masukan dari mereka itu juga penting biar karya sahabat semua bisa menjadi lebih baik lagi dan juga bisa dinikmati oleh orang lain tentunya, karena idenya gak cuma berasal dari kalian tapi juga ada masukan-masukan dari orang lain. Itu tadi tentang cara gimana menulis cerpen. Terus sebenarnya apa sih fungsinya cerpen? Aku akan bagiin beberapa hal tentang pentingnya cerpen atau fungsinya cerpen. Langsung aja. Jadi dalam hal sastra itu, cerpen itu juga memiliki fungsi. Apa aja sih kira-kira fungsinya? Jadi fungsi cerpen itu ada sekitar 5. Yang pertama rekreatif, senang atau gembira. Jadi cerpen yang kalian tulis itu memiliki tujuan atau fungsi ingin memberikan rasa gembira, ingin memberikan rasa senang kepada pembaca. Nah, jadi orang-orang yang membaca nanti itu diharapkan yang awalnya sedih, terus membaca cerpen kalian jadi merasa senang, gembira, merasakan sesuatu hal yang positif dalam hidup mereka gitu. Terus juga yang kedua ada
didaktif atau nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Kalian ingin menyebarkan sesuatu tentang kebenaran dan kebaikan, ingin mengajarkan sebuah nilai-nilai tertentu. Kalian bisa melalui cerpen karena nanti pesan-pesannya itu kan tersirat dan diperankan oleh sebuah tokoh. Misalkan orang-orang akan mudah menerima pesan-pesan itu tentang kebenaran dan kebaikan itu. Jadi orang-orang gak merasa digurui. Mereka akan lebih enjoy untuk menerima nasihat-nasihat kalian melalui cerpen itu. Ada juga estetis, memberi keindahan. Jadi inti dari cerpen yang kalian buat bisa juga berfungsi hanya untuk mementingkan keindahan. Jadi gimana caranya mengolah kata, gimana caranya membawa cerita itu menjadi istilahnya meliuk-liuk ceritanya, makanya terkesan bagus. Karena juga ada orang yang mengarang cerita itu hanya mementingkan keindahan, karena aku ingin tulisanku ini terlihat indah. Jadi bukan mementingkan pada pesan, tapi kesan keindahannya. Terserah kalian sih, karena itu termasuk juga dalam fungsi sastra cerpen. Terus moralitas, nilai moral dan kebaikan. Bisa banget kalian menunjukkan moral-moral baik dan buruk, mencontohkan perilaku yang terpuji dan tercela. Kalian bisa menggunakan cerpen sebagai medianya, biar orang-orang itu mungkin mereka merasa malu atas apa yang mereka rasakan karena ternasihati dari cerpen yang kalian buat. Bisa juga seperti itu. Atau religiusitas, kalian ingin menyebarkan tentang agama kalian, ingin mengajak orang-orang untuk lebih mengenal Tuhan, untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk lebih rajin beribadah. Tapi kalian tidak mau menggurui, kalian tidak mau menasihati secara langsung, kalian bisa menggunakan cerpen. Karena nanti cerpen itu kan lingkupnya lebih luas, siapapun boleh membaca itu. Dan kalau kalian menulis tentang agama, mungkin tidak menjurus ke salah satu agama, tapi intinya tentang ketuhanan, intinya tentang religiusitas, itu akan lebih baik. Jadi nggak hanya satu agama saja yang membaca cerpen itu, tapi juga banyak orang beragama yang bisa membaca cerpen kalian dan bisa mendapatkan intisari atau pesan-pesan yang kalian tulis di dalam cerpen kalian. Gitu sahabat Jora, mungkin itu aja yang bisa aku share ke kalian tentang cara menulis cerpen dan juga berbagai fungsi dari cerpen yang kalian tuliskan. Jadi jangan tunda waktu lagi buat nulis, karena udah gak ada alasan buat gak nulis. Bingung cari ide, ada buku diary, ada media sosial, ada orang-orang terdekat kalian yang bisa dijadikan sebagai inspirasi untuk menulis. Itu aja sahabat Juara, terima kasih telah menonton dan bye-bye.